Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Cinta. Dan saya Siti Rauda Sofia. Dan saya Nur Hidayah. Dan saya Nurul Anastasia. Pada video kali ini adalah video tugas final mata kuliah kewirausahaan. Tugas ini mengenai bisnis yang akan dikembangkan. Hari ini kita akan wawancara salah satu kafe yang ada di Malino. Nah, nama tempatnya itu Pai Villa dan Cafe. Selamat menyaksikan. Baik, bismillah langsung saja. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan PGSD. Kami di sini diarahkan untuk melaksanakan sebuah tugas perkuliahan yang dimana tugasnya itu mewawancarai sebuah bisnis yang kakak kembangkan. Nah, untuk itu kami beranggotakan 4 orang. Yang dimana sebentar ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan lalu kakak jawab. Untuk itu saya persilakan kepada teman saya. Bisa dimulai toh kak? Bisa. Saya persilakan kepada teman saya untuk memulai. Baik kak, sebelum memulai lebih lanjut ada pertanyaan. Mungkin bisa kita perkenalkan siapa nama terlebih dahulu? Kalau nama saya itu Muhammad Fahrul Jufri, bisa dipanggil Fahrul. Apa nama usaha tak ini kak? Usahanya ini namanya Pain Cafe dan Villa. Oh, Pain Cafe. Mulai sejak kapan Ki ini mengembangkan usaha? Untuk pertama itu pembangunannya di awal tahun 2025, kemudian untuk openingnya itu di bulan 4 kemarin. Oh, di bulan 4 ya. Kenapa kita memilih ini usaha untuk dikembangkan? Kenapa terfokus di usaha Bilang Cafe? Saya rasakan memang wilayahnya di Malino itu memang destinasi wisata, jadi gimana ya, destinasi wisata, kemudian juga banyak kalangan lah yang kesini untuk sekedar nongkrong, nyantai. Baik kak, apa tujuan kakak membuka usaha ini? Tujuan utamanya tentu untuk mendorong ekonomi yang ada di wilayah ini termasuk Malino. Kemudian juga paling utama ya untuk mengangkat derajat keluarga lah pasti. Kemudian mensejahterakan ya karyawan-karyawan semua sumber manusianya yang ada di sini. Harapan kedepannya mau seperti apa kak? Tentu harapan kedepannya mau lebih besar lah usaha, lebih luas jangkauannya, lebih terkenal di mana-mana dan jadi kafe yang diminati untuk semua kalangan. Menu apa saja yang dijual di sini kak? Tentu menunya ada drink, terus minuman dan makanan juga full. Menurut kakak, apa yang menjadi kelebihan kafe di sini dibanding tempat lain? Kelebihannya itu untuk utama mungkin lebih ke tempatnya, bangunannya, estetik yang terus juga kan sudah disandingkan dengan villa. Iya. Bisa nongkrong, terus untuk istirahatnya bisa di villa. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kak, biasanya yang paling sering membeli di sini kak, lebih dominan masyarakat sekitar atau pengunjung kak? Lebih dominan pengunjung sih, bisa dibilang itu antara 40-60 lah. Bagaimana cara kakak supaya itu pembeli tertarik untuk datang lagi membeli kak? Pasti pelayanan yang diutamakan, pelayanan, terus tempat yang harus lebih bersih, kemudian rasa minuman, makanan yang harus diutamakan. Kalau kafe ini kak buka jam berapa? Bukanya itu kita di jam 9 pagi. Kalau untuk kafe ini kak perlengkapan yang paling penting di sini kak apa?
perlengkapan paling penting saya rasa semua penting. Mulai dari mesin kopi, terus alat-alatnya, kursinya, pasti penting semua. Kalau untuk bahan-bahannya Kak, biasanya itu dibeli di mana? Bahan-bahannya pasti kita upayakan UMKM yang ada di sini, utamakan itu. Kalau sudah tidak ada yang di wilayah ini, di Malino, kita bergeser ke Makassar. Kalau Kak, bagaimana caranya supaya itu stok tetap tersedia Kak? Stok tetap tersedia itu pasti kita hitungannya. Akumulasi berapa perkiraan dalam seminggu habis, kita harus stok memang di gudang. Selanjutnya Kak, bagaimana cara Kak untuk atur orang yang bekerja di kafe ini Kak? Untuk atur pasti kita di sini punya aturan tersendiri lah, kan, mulai dari jam masuknya, perilakunya, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya Kak, waktu pertama kali tak buka usaha ini, kira-kira modalnya itu Kak dari mana? Dan berapa Kak? Kalau modal awalnya itu kita tidak bisa hitung lah, karena mulai dari pembangunan awal dan semua perlengkapannya itu tidak bisa kita akumulasikan seberapa banyak. Dari tabungan sendiri Kak atau ada dari yang lain? Pasti dari tabungan, kemudian ada usaha-usaha kecil, dan itu dari keluarga, bantuan keluarga. Terus ini Kak, apakah pernah Kak membuat menu baru atau menu yang ada diubah rasanya, atau pernah Kak melakukan sebuah perubahan agar usaha ini semakin berkembang atau semakin maju? Pernah, sering malah. Sering usaha mulai dari minuman yang kekinian itu kita tambahkan ke menu, terus makanan juga, kemudian rasa yang sudah ada di menu, kemudian kayak semacam ada saran dari customer, dari pelanggan, itu tentu pasti kita akan lebih perbaharui lah rasanya. Baik Kak, apakah bekerja sendiri Ki, atau ada karyawan atau apa? Pasti ada karyawan. Kalau di apa saja itu tugas-tugasnya Kak? Tugas-tugasnya pasti setiap divisi itu beda. Kita ada di sini 4 divisi, yaitu bar, terus server, kemudian kitchen, dan villa. Lalu apakah Kakak menggunakan media sosial atau aplikasi online seperti Facebook, Instagram, WhatsApp atau Google? Pakai. Ya, itu dipakai tentu untuk promosi, karena zaman sekarang sosial media itu sudah jadi promosi utama lah untuk semua usaha. Baiklah, apakah usaha ini sudah memiliki izin atau sertifikat halal? Sudah. Izinnya sudah lengkap semua. Baik Kak, dalam sehari atau sebulan, kira-kira berapa penghasilan dari usaha ini? Untuk omset per hari dan per bulan itu kita tidak bisa tentukan nominalnya sekian. Nah, itu kan tergantung dari customer yang datang dari luar. Nah, kita kan dominan customer yang datang dari luar, semacam dari Makassar, dari mana. Jadi kita tidak bisa hitunglah omsetnya per hari, per bulan, karena pasti beda-beda. Bagaimana cara Kakak mengatur uang usaha? Caranya mengatur uang usaha pasti dari pembelanjaan yang lebih diatur, kemudian pengeluarannya juga harus terukur lah pengeluarannya. Apakah Kakak mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap hari? Pasti. Oke Kak. Selama berjualan, kendala apa yang paling sering dihadapi? Kendala tentu dari customer itu sendiri.
pertama ada tidaknya customer yang datang, kemudian komplain-komplainnya dari tempat, kemudian rasa, pelayanan, itu sudah kendala lah saya kira. Selanjutnya Kak, bagaimana Kakak bisa mengetahui bahwasanya usaha yang Kakak bangun ini sudah berkembang? Saya rasa ya untuk usaha ini berkembang ya lumayan lah, dan saya tahu itu karena dari pertama pendapatan ya kan, kemudian juga customer yang sudah 2 kali 3 kali datang, terus juga dari review-review customer yang lain. Pernah Kak ikut kegiatan sosial di masyarakat di sini Kak mengenai tentang usaha tak yang sekarang? Sudah. Kegiatan apa itu Kak? Kayak semacam apa ya, sosialisasi untuk melakukan apa kegiatan ini ke masyarakat juga, apa manfaatnya. Kalau menurut Kakak, apakah usaha Kakak ini bisa lebih berkembang, mungkin lebih berkembang lebih besar lagi? Bisa. Bisa? Bisa. Dan itu sudah jadi visi dan misi lah. Untuk pertanyaan terakhir Kak, apa harapannya Kakak atau apa rencananya Kakak ke masa depan lagi? Bagaimana usaha tak ini Kak, apa rencana Kak ke depannya lagi? Rencananya itu, dan apa harapan Kakak? rencana mau bisa 2 lah atau 3, amin toh, ya kan. Terus juga apa ya, mau lebih estetik lagi, pelayanan semua lebih dioptimalkan. Harapannya ya terus ramai lah, ya, disukai banyak orang, lebih dikenal banyak orang. Terus yang paling penting itu bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sini, terutama karyawan itu sendiri. Sebelum kami menutup Kak, apakah ada dari Kakak sebuah kata-kata atau quote hari ini? Semua punya sih Kak untuk hari ini. Apa ya? Untuk orang-orang yang di sana Kak, yang mungkin sempat menonton video ini karena ada di YouTube. Pertama itu, setiap kita sebenarnya bukan kata-kata atau apa sih, lebih ke motivasi. Kita harus berani untuk memulai suatu usaha. Kita tidak boleh lihat dari orang lain yang mungkin rugi atau untung. Kadang kan ada orang yang rugi dia berhenti. Intinya kita di sini kita harus punya tekad. Kita ini niat untuk usaha, untung dan ruginya itu. Kemudian juga yang paling penting, jangan pernah mulai sesuatu tanpa meminta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu itu yang kita miliki keseharian itu dari Allah. Jadi yang paling penting jangan pernah lupakan Allah jika kita mau lakukan sesuatu. Itu juga Ya. Ya Kak. Oke. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Mungkin itulah kami tadi beberapa pertanyaan dari mengenai wawancara kami. Terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih banyak Kak sudah ikut berpartisipasi dalam tugas kami Kak. Iya. Itu saja dari kami Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.